Episode 3956-3960. Tindak lanjuti dan lihat. Mu Yun segera berkata, ya, karena Chu Lingshan mengetahui lebih banyak, wajar untuk menindaklanjuti dan melihat-lihat. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Apalagi sudah beberapa bulan sejak mereka memasuki reruntuhan medan perang kuno. Tampaknya semua pihak terpisah. Dengan kata lain, dalam keluarga besar sekalipun, tidak mungkin semua orang bisa memiliki hubungan yang harmonis. Banyak orang masih memiliki gagasan tentang aksi tim dan lebih nyaman. Mu Yun bisa menutupi nafasnya dengan membunuh surga. Kecuali dia melebur ke surga, sulit bagi orang awam untuk menemukannya. Dan Xiao Yuner adalah satu dengan dua jiwa. Kekuatan jiwa secara alami lebih kuat dari yang lain. Chu Zong dan Chu Lingshan tidak bisa menyadarinya. Pada saat ini, mereka mengikuti dan berjalan dengan hati-hati di rumah sebesar itu. Setelah 7 putaran dan 8 putaran, Chu Lingshan dan Chu Zong sampai di sebuah rumah. Dinding rumahnya tinggi, dengan batu bata dan ubin berwarna hijau. Kelihatannya sederhana, namun jejak yang ditinggalkan sejarah seolah menunjukkan rasa perubahan. Ini dia. Chu Lingshan melihat ke halaman dan berkata, "Saudara Chu Zong, ikut aku." Chu Lingshan membuka gerbang dan memasukinya. Dan Mu Yun dan Xiao Yuner berjongkok di sudut tembok 100 meter di belakang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia membuka gerbang sejenak, Mu Yun melihat halaman menghadap aula, dan plakat berdiri satu demi satu. Aula leluhur. Saat ini, Chu Lingshan telah memasuki halaman. Mu Yun dan Xiao Yuner bersandar satu sama lain saat ini. Di halamannya, sekilas memang merupakan candi leluhur. Chu Lingshan berkata, "Saudara Chu Zong, ini adalah lokasi aula leluhur Xiao Yuan, dan tempat ini sangat misterius. Saya mendapat pesan di tempat rahasia lainnya. Xiao Yuan adalah adik dari Xia Wenfu, dan sangat dihargai oleh Xia Wenfu. Dia memiliki bakat yang kuat dan dikenal sebagai ahli kedua dari keluarga Xia. Dia adalah master tingkat Tianjing. Tuhan surga, di era sekarang ini, itu juga merupakan kekuatan pemimpin kekuatan kelas 1 suatu partai." Chu Lingshan melanjutkan, Xiao Yuan ini memiliki gaya hidup yang unik. Setelah kematiannya, dia meninggalkan segel master dari master tahunnya sendiri, yang dimeteraikan di atas tahta suci. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Zong tersenyum dan berkata, "Saudari Lingshan, segel utama yang menyegel surga, tetapi lebih jarang daripada alat batas kelas 8. Segel surga dan kuasai puncak surga. Hanya perangkat batas kelas 8, bisakah Anda mencocokkannya? Apakah kamu tidak takut aku akan merampokmu?" Chu Zong memandang Chu Lingshan dengan tatapan sensor. Chu Lingshan tersenyum dan berkata, "Saya tidak takut. Kakak Chu Zong, dengarkan aku. Segel utama yang dilarang di tempat suci ini hanyalah salah satu dari 10 segel yang dipadatkan oleh Xiao Yuan. Mungkin itu bisa membuatku dari Tongtian berlipat ganda menjadi 3 kali lipat. Kakak Chu Zong, kamu adalah Tongtian 4 kali lipat, dan itu tidak menambah banyak bagimu, yang lebih berharga daripada pedang tanpa jejak." Chu Zong mendengar kata-kata itu, merenung sejenak dan berkata, "Oke, apa yang harus saya lakukan?" Chu Lingshan melanjutkan, "Ada arai besar di ceruk ini. Saudara Chu Zong adalah penyihir arai. Bantu saya memecahkan arai. Selain itu, setelah memecahkan arai, akan ada serangan yang sengit, dan Tongtian tidak mungkin bisa menolaknya. Kau membiarkanku mati?" "Tentu saja tidak." Chu Lingshan mengeluarkan token itu dan berkata, "Ada kekuatan Qi dan darah Xiao Yuan di atasnya." Arai besar pecah dan serangan muncul. Saudara Chu Zong dapat melawan dengan token ini. Chu Zong memperhatikan Chu Lingshan dengan serius saat ini. "Chu Lingshan, tahukah kamu bahwa jika kamu berbohong padaku, mereka berempat bisa membunuhmu?" Chu Lingshan tersenyum dan berkata, "Jadi aku tidak akan berbohong padamu. Wajar jika kamu mengambil mereka berempat. Jika aku berbohong padamu, aku akan mati. Namun, saya juga berharap saudara Chu Zong menepati janjinya. Sejauh yang saya tahu, sangat penting untuk menerobos dan mencapai 3 Tongtian. Jika Anda tidak menepati janji Anda, jika saya mati di sini, saudara Chu Lingmin tidak akan membiarkanmu pergi." Berbicara tentang ini, Chu Zong mempercayainya. Chu Lingmin dan Chu Lingshan adalah saudara dekat. Itu adalah 5 alam surga, yang lebih baik darinya. Sepertinya kamu marah pada kakakmu sebelum kamu datang ke sini. Ya, melihat Chu Lingshan mengakuinya,
Chuzong berkata sambil tersenyum, ini sangat bagus. Anda dan saya memiliki kendala. Kerja sama seperti ini sangat meyakinkan. Sekarang, di luar tembok halaman. Melihat adegan ini, Mu Yun berkomunikasi dengan Xiao Yuner dan berkata, intrik antara murid-murid berkebangsaan Chu cukup kuat. Petik 2. Ini berlaku untuk semua kekuatan besar dan keluarga. Bahkan klan Ye tidak terkecuali. Ada juga hubungan buruk antara pemimpin kota klan Ye. Xiao Yuner menjawab, terakhir kali kamu menantang kewarganegaraan Xiao, jika bukan karena Kaisar Siwandan, tetapi untuk ketiga wanita itu, mustahil melakukannya. Mu Yun mengangguk. Semua kekuatan besar mempunyai kelemahan ini, yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, untuk mengakhiri situasi ini, kita membutuhkan manusia super kuat. Dengan yang super kuat, orang-orang di bawah pintu bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan, tetapi mereka tidak akan menggoyahkan fondasi mereka. Saat ini, Chuzong mulai bekerja di halaman. Telapak tangan lonceng Chu diayunkan, dan garis Tao dan Tao bertemu. Dalam sekejap, 400.000 pola batas menyatu. 400.000 pola batas, pembagian susunan batas 7 tingkat dan tingkat master susunan batas, dapat membunuh 4 tingkat surga. Dengan 4 tingkat Belchu, orang ini sama sekali bukan orang yang tidak dikenal dalam kewarganegaraan Chu. Saat ini, Chuzong mulai melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan Chu Lingshan. Di antara garis Tao dan Tao, momentum internal Chuzong meningkat dengan anggun. Di aula leluhur, kartu roh pada tablet roh bergetar, cahaya mengalir, dan roh jahat menekan. Tiba-tiba, Chuzong membuka celah. Tiba-tiba, awan hitam dan asap memenuhi celah tersebut. Chu Lingshan segera berkata, Saudara Chuzong, gunakan token itu dengan cepat. Chuzong tidak mengatakan sepatah kata pun. Token itu keluar pada saat itu, dan tiba-tiba wajah muncul di awan hitam. Wajah-wajah itu, meratap kesakitan, mengeluarkan tangisan menyakitkan dan perlahan-lahan roboh. Melihat adegan ini, Chuzong diam-diam merasa lega. Sepertinya Chu Lingshan tidak membohongi dirinya sendiri. Pada saat ini, pola batas terus menghancurkan susunan batas di aula leluhur, dan secara bertahap, di antara ratusan kartu spiritual, salah satunya tiba-tiba menyala dan mengeluarkan pita terang. Saat ini, Streamer langsung menuju ke Belchu. Saat ini, Chuzong ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dadanya terkena pita dan tubuhnya mundur. Saudara Chuzong, beberapa orang di belakangnya bergegas keluar saat itu. Chu Lingshan, beraninya kamu berbohong padaku. Chuzong segera berteriak. Saudara Chuzong salah paham. Chu Lingshan menjadi pucat dan buru-buru berkata, aku tidak berbohong padamu. Petik 2. Pita ini adalah nafas yang dipadatkan oleh Master Daoyin. Saudara Chuzong, lihat tubuhmu. Ada apa denganmu? Begitu dia mengatakan ini, Chuzong segera melihat dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Chuzong tampak terkejut. Sepertinya, sebenarnya tidak ada masalah. Inilah kebijaksanaan yang lahir setelah segel induk disimpan dalam waktu lama. Saya sudah menyelidikinya. Chu Lingshan buru-buru menjelaskan. Chuzong melambai saat ini, dan 4 orang di belakangnya perlahan mundur. Susunan pertempuran di sini telah rusak. Apa yang kamu inginkan? Kata Chuzong langsung. Chu Lingshan tersenyum pada saat itu, melangkah keluar dan mendatangi Ling Pai yang bersinar dan berkata, ini dia. Chu Lingshan menggoyangkan telapak tangannya dan selembar kertas kuning pucat segera muncul. Kertas itu setebal 1 jari, berwarna kekuningan dan tua. Tampaknya menjadi sangat penting ketika diseret ke tangan Chu Lingshan. Chu Lingshan mengangkat kertas itu, dan kartu roh bersinar saat ini. Chu Lingshan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan telapak tangannya, kartu roh segera mengeluarkan gelombang cahaya yang mengerikan. Tiba-tiba, bintang-bintang terlepas di atas kertas kuning pucat. Cahaya bintang berangsur-angsur menyatu dan berubah menjadi 7 tenda bintang, yang membentuk lingkaran. Akhirnya, di tengahnya, muncul bulan purnama. Pada saat ini, kartu roh tiba-tiba menyala, meledak dan berubah menjadi bubuk. Apa yang sedang terjadi? Chuzong berbicara. Chu Lingshan berkata sambil tersenyum, aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Apakah ini segel induknya? Chuzong mencibir. Chu Lingshan, menurutmu apakah aku belum melihat segel induknya? Segel master adalah tanda yang dibentuk oleh pemahaman master terhadap master setelah jatuhnya master seni bela diri. Bagi ahli seni bela diri, integrasi segel master dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan.
Hal seperti itu jarang terjadi. Tapi Chuzong tidak berarti bahwa dia tidak memiliki wawasan dan belum melihat segel master, padahal sebenarnya tidak ada sama sekali. Mendengar ini, Chu Lingshan berkata sambil tersenyum, ini sebenarnya bukan segel dominan. Chuzong, terima kasih telah membantuku. Pedang tanpa jejak itu milikmu dan ini milikku. Aku sudah menyetujuinya. Tidakkah kamu ingin kembali? Chuzong mencibir, jika itu hanya segel master umum, saya tidak dapat melihatnya, tetapi jika itu yang lain. Pada saat ini, 4 orang di belakangnya semuanya mengepung. Wajah Chu Lingshan tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan dingin, ya, itu sebenarnya bukan segel dominan. Dalam keluarga Xia, Patriark Xia Wenfu adalah pria kuat dengan bakat yang tak tertandingi. Adik laki-lakinya Xia Wenyuan juga seorang jenius. Pada hari kelahirannya, dia dikelilingi oleh 7 bintang dan dikondensasi menjadi bulan. Kemudian, dia dikondensasi menjadi bulan, diidentifikasi sebagai tubuh bulan langit bintang 7. Tubuh bulan langit bintang 7. Chuzong tidak mengetahuinya. Chu Lingshan kemudian berkata, tubuh langit dan bulan bintang 7, yang memadatkan kekuatan 7 bintang dan mengumpulkan cahaya bulan, adalah tubuh dewa yang unik, dan dengan rumus kait bintang 7, ia sangat kuat. Namun, tubuh Xiao Wenyuan telah mati, dan tubuh langit bintang 7 dan bulan hanya menyisakan langit bintang 7 dan sumsum bulan. Namun, dengan mengintegrasikan langit bintang 7 dan sumsum bulan, Anda masih dapat mempraktikkan formula surga kait bintang 7, yaitu masih merupakan metode yang sangat ampuh untuk wilayah Tongtian. Saya di sini untuk langit dan bulan bintang 7. Chuzong berkata dengan dingin, sebenarnya tidak sesederhana itu. Saya khawatir sumsum langit dan bulan bintang 7 bukan hanya untuk mempraktikkan formula surga kait bintang 7. Memang benar, langit bintang 7 dan sumsum bulan, yang menyatukan tubuh bulan dan langit bintang 7 dan memadatkan seluruh hidupnya, merupakan sublimasi dalam mendominasi tubuh dan jiwa. Wilayah tersebut, Chu Lingshan berkata sambil tersenyum, sekarang, apakah kamu puas mengetahui ini? Saat ini, Chuzong tampak dingin dan serius. Karena kamu memberitahuku hal ini, kamu seharusnya memiliki dukungan. Kamu tidak khawatir aku akan mengambil tindakan terhadapmu. Benar, itu bukan aura barusan, tapi racun sumsum yang dihasilkan oleh sumsum langit bintang 7 dan bulan yang dihasilkan oleh tubuh bulan dan langit bintang 7. Itu menyerang tubuhmu. Kamu tidak akan menyadarinya jika tidak gunakan kekerasan, tapi begitu kamu melakukannya, kamu akan tahu. Kengeriannya, wajah Chuzong muram begitu dia mengatakan ini. Jalang, haha, kata Chu Lingshan sambil tersenyum ringan, walaupun kita semua adalah anak-anak berkebangsaan Chu, hubungan darah kita sudah lama tipis, dan kita bahkan tidak bisa dianggap sebagai sebuah keluarga. Kamu menghitung aku dan aku menghitungmu. Bukankah kita lihat saja siapa yang lebih unggul? Kata yang bagus. Chuzong berkata dengan dingin, bahkan jika aku tidak melakukannya, mudah bagi mereka untuk membunuhmu. Cuci, bunuh dia. Chuzong memesan langsung. 4 orang di belakangnya segera keluar. Chu Lingshan tidak takut melihat keempat orang itu. Ketika dia menjepit jari-jarinya, Chu Lingshan memadatkan sebuah rune langsung dari tubuhnya, dan rune itu runtuh. Saat ini, nafas di tubuh Chu Lingshan juga berubah secara tiba-tiba. Bukan lagi dominasi ganda atas surga, melainkan dominasi rangkap 3. Aku telah mencapai alam rangkap 3. Aku tidak bisa menghentikanku dengan mengandalkan 4 alam ganda. Chu Lingshan mencibir dan berkata, Chu Bel, pedang tanpa jejak, apakah kamu pantas mendapatkannya? Di sela-sela kata-kata itu, Chu Lingshan langsung menemui si pembunuh. Saat ini, di luar tembok, Mu Yun dan Xiao Yuner dapat melihat dengan jelas. Chu Lingshan mendapatkan informasi Xiao Wenyuan, yaitu dia menemukan Chuzong. Rupanya, itu adalah kerja sama. Faktanya, dia sudah mulai menghitung. Chuzong memang berhati-hati lagi dan lagi, tapi sekarang dia masih dalam perjalanan. Yang terpenting, Chuzong meremehkan Chu Lingshan. Chu Lingmin, yang mengira saudara laki-laki Chu Lingshan tidak ada di sini, menganggap Chu Lingshan tidak berani mempermainkannya. Tanpa diduga, Chu Lingshan menyembunyikan satu demi satu tangan. Pada saat ini, 4 anak Tong Tianjing, 1 dan 2 anak Chu, mengepung Chu Lingshan. Chu Lingshan bertarung 1 lawan 4, tapi dia terlihat tenang dan tidak takut sama sekali. Anda menghitung saya menghitung Anda. Chu Lingshan pada akhirnya masih lebih unggul. Bang bang,
Empat tubuh, pada saat ini, mundur karena malu, meludahkan darah ke mulut. Chu Lingshan sekarang menjadi pembunuh langsung, menewaskan 4 orang. Sementara itu, Chu Zong ingin mengambil tindakan untuk mengumpulkan kekuatan dunia dan menguasai Tao. Dia hanya merasakan sumsum tulang di sekujur tubuhnya seperti ditusuk jarum, dan dia kesakitan. Racun sumsum ini sangat berlebihan. Jangan berpikir untuk berjuang. Chu Lingshan mencibir dan berkata, matilah dengan tenang. Chu Zong, seorang jenius berkebangsaan Chu, tidak kekuranganmu. Chu Lingshan mencibir dan tiba-tiba membunuh Chu Zong. Tetapi pada saat ini, mata Chu Zong tajam. Dia membuka mulutnya dan langsung menelan pil, diikuti dengan semprotan darah ke seluruh tubuhnya. Kulit seluruh orang menjadi merah dan berteriak dengan marah. Ledakan tinju yang dahsyat, satu minuman marah dan satu pukulan. Mata Chu Lingshan berubah dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Boom! Namun, dalam sekejap, tinju angin menderu dan menghantam dada. Wajah Chu Lingshan tiba-tiba berubah, dan sosoknya mundur, tetapi seteguk darah masih muncrat, mundur dan jatuh ke tanah. Jalang, Chu Zong berteriak dengan marah, apakah kamu tahu apa yang baru saja aku telan? Pil darah mayat. Jika aku menelan pil ini, aku akan mati, tapi setidaknya itu bisa membuatku kehilangan rasa sakitku, keluar dan membunuhmu Jalang. Jika aku mati, kamu tidak akan mau hidup. Dengan dengungan dingin, Chu Zong langsung meninju. Seluruh rumah, tiba-tiba, keduanya berkelahi dan menyebar. Kekuatan ledakan teror menghilang dalam sekejap. Chu Lingshan mundur selangkah demi selangkah, tapi Chu Zong menekan selangkah demi selangkah. Tidak ada keraguan bahwa kamu akan mati. Selama aku bertahan, aku akan tetap hidup. Wajah cantik Chu Lingshan berwarna putih. Maka kamu harus melihat apakah kamu bisa hidup. Chu Zong meraung, membunuh dan bergegas ke Chu Lingshan. Perang besar sedang terjadi saat ini. Chu Lingshan, yang berada 3 kali di seluruh langit, ditekan selangkah demi selangkah sebanyak 4 kali di seluruh langit. Dia selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan matanya ketakutan. Tinju tangan Dewa Tongtian. Dengan raungan, kekuatan batas internal Chu Zong berkumpul dengan panik saat ini. Bayangan tinju, seperti harimau ganas, bergegas keluar dengan tubuhnya dan juga membunuh Chu Lingshan. Dalam sekejap, wajah cantik Chu Lingshan menjadi putih. Dengan lambaian telapak tangannya, dia berkumpul di depannya dan menahan pukulan itu. Boom! Antara langit dan bumi, suara gemuruh terdengar. Seluruh tubuh Chu Lingshan mundur dengan panik, melintasi celah 100 kaki, dan jatuh ke tanah sambil meraung. Saat ini, Chu Zong berdiri di tempatnya, wajahnya pucat dan mengerikan. Jalang! Dengan teriakan makian, Chu Zong mengangkat tangannya dan meninjunya, yang merupakan isyarat untuk membunuh lagi. Tetapi pada saat ini, wajah Chu Zong menjadi pucat, seteguk darah muncrat, setengah berlutut di tanah, dan momentumnya menurun. Tampaknya waktu pil telah berlalu. Di kejauhan, sebuah batu besar di hati Chu Lingshan akhirnya jatuh. Mati, Chu Lingshan terengah-engah, butuh waktu lama untuk bereaksi. Namun saat ini, Chu Lingshan tidak mendekati tubuh Chu Zong, melainkan menunggu lama sebelum dia berjalan keluar selangkah demi selangkah dan mendatangi tubuh Chu Zong. Rencananya bisa dikatakan telah menghilangkan semua kekhawatiran Chu Zong. Namun, tanpa diduga, Chu Zong masih memiliki ramuan yang merusak diri sendiri. Tapi hal baiknya adalah saya berhasil. Chu Lingshan berhati-hati. Dia mendatangi tubuh Chu Zong dan melepas cincin luar angkasanya untuk membukanya. Pada saat ini, Chu Zong, yang telah kehilangan tanda-tanda kehidupan, tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Mati, mati bersama. Chu Zong tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi tiba-tiba sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang tanpa jejak, pedang panjang itu lewat dan langsung menembus dada Chu Lingshan. Pada saat ini, nafas darah tercurah seluruhnya. Pada saat ini, mata Chu Lingshan kusam, dan pedang tanpa jejak di dadanya sepertinya meminum darah, secara bertahap menelan vitalitasnya. Untuk waktu yang lama, mereka berdua kehilangan nafas. Pada saat ini, Mu Yun dan Xiao Yuner, yang mengamati segala sesuatu dalam kegelapan, menatapku dan aku. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Keduanya kalah. Temukan kebocorannya. Mu Yun memandang Xiao Yuner dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini pertama kalinya aku bertemu hal sebaik ini selama bertahun-tahun. Saat ini, mereka muncul. Awalnya, Chu Zong dan Chu Lingshan sama-sama terluka,
atau salah satunya meninggal. Jika muncul lagi, mereka dapat merampok langit bintang 7, bulan dan sumsum tubuh, namun kini proses perampokan dihilangkan. Mu Yun mendatangi kedua mayat itu, tepatnya, di depan kedua mayat itu. Tarik keluar pedang, tanpa jejak dan lihat bilah tajam dan tubuh rampingnya. Mu Yun puas. Setelah sampai di wilayah Rongtian, perangkat pembatas sudah tersedia. Pedang tanpa jejak ini, saya bisa menghabiskan waktu saya mengolahnya. Saat ini, Xiao Yuner juga menemukan kertas kuning dari Chu Lingshan. Saat ini, 7 bintang dan bulan yang terukir di kertas sedang bersinar. Tubuh langit dan bulan bintang 7, dikombinasikan dengan rumus surga kait bintang 7, memiliki kekuatan tak terbatas. Saya tidak tahu bagaimana cara memadukan langit bintang 7 dan sumsum bulan. Cari dia, kamu harus menemukannya. Ya, kedua cincin luar angkasa dikumpulkan oleh Mu Yun dan Xiao Yuner. Di ring luar angkasa Chu Lingshan, sebatang bambu akhirnya ditemukan. Jika begitu, Mu Yun membuka potongan bambu. Sebuah klik terdengar pada saat ini. Hanya sebuah batu giok yang jatuh ke tanah dan berubah menjadi pecahan. Mu Yun dan Xiao Yuner tidak peduli dan melihat melalui potongan bambu. Itu sebuah metode. Mereka bangkit dan pergi saat ini. Pada saat yang sama, puluhan ribu mil jauhnya, hanya ada sebuah gunung besar. Sesosok muda tiba-tiba terbangun dari ketenangan saat itu. Saudara Ling Min, ada apa? Di sisi pemuda itu, seorang murid terkejut. Sesuatu terjadi pada Lingshan. Chu Lingmin mengenakan kemeja hitam panjang dan memiliki wajah cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, potongan bambu telah dibuka oleh orang lain. Mendengar ini, beberapa pria dan wanita muda di sisi Chu Lingmin juga sedikit berubah. Potongan bambu dibuka oleh orang lain. Itu belum tentu kecelakaan saudari Lingshan. Saudara Lingmin, jangan khawatir. Saat ini, Chu Lingmin tidak berbicara, tetapi mengeluarkan sebuah batu giok. Giok tersebut menghadirkan bentuk berlian, yang saat ini melayang di depan Chu Lingmin. Untuk sesaat, dengungan terdengar. Wajah Chu Lingmin memucat, tetapi ada pertemuan cahaya dan bayangan di batu giok. Perhatikan baik-baik, itu adalah gambar Chu Lingshan dan Chu Zong yang bertarung satu sama lain. Dari awal hingga akhir, Chu Lingshan dan Chu Zong sama-sama terbunuh. Semua orang yang hadir jelek. Chu Lingshan adalah saudara perempuan Chu Lingmin. Kecintaan Chu Lingmin pada adiknya bisa dikatakan terdalam di lubuk hatinya. Namun, ketika beberapa anak muda terlihat jelek, tiba-tiba dua orang muncul di gambar. Itu Mu Yun dan Xiao Yuner. Apa yang telah mereka lakukan sekarang muncul di depan Chu Lingmin. Brengsek, Chu Lingmin tampak kedinginan dan dimarahi. Siapa dua orang ini? Chu Lingmin langsung berteriak. Salah satu dari beberapa murid berkata, Xiao Yuner dari keluarga Xiao, Mu Yun dari keluarga Ye, itu mereka. Chu Lingmin tampak kedinginan begitu dia mengatakan ini. Baiklah, kamu benar-benar dapat mengetahui kebocorannya. Segera beritahu yang lain, temukan jejak mereka, dan segera beritahu saya bahwa saya akan membunuh mereka sendiri. Mendengar ini, beberapa murid tiba-tiba mengubah penampilan mereka. Saudara Lingmin, seorang murid berkata, Mu Yun sekarang adalah harta karun di telapak tangan keluarga Ye. Jadi apa? Chu Lingmin memarahi, adikku juga merupakan harta karun Chu Lingmin. Dia mati di tangan Chu Zong. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi aku tidak akan melepaskan mereka yang mengetahui kebocoran itu. Lagi pula, langit bintang 7 dan sumsum bulan juga ada di dalamnya. Jika dimurnikan olehnya, apa pentingnya mendapatkan formula surga kait bintang 7? Formula surga kait bintang 7 melengkapi tubuh bulan langit bintang 7. Mereka bukan benda langit dan bulan bintang 7, jadi mereka tidak bisa mempraktikkan rumus surga kait bintang 7. Oleh karena itu, mereka membutuhkan sumsum langit dan bulan bintang 7, yaitu sumsum tulang yang dapat dilahirkan oleh pemilik tubuh langit dan bulan bintang 7. Jika mereka menyatu ke dalam tubuh, mereka dapat mempraktikkan formula surga kait bintang 7. Awalnya, dia berencana melakukannya dengan saudara perempuannya. Tapi adikku ingin menjadi kuat, membuktikan dirinya dan mengatakan dia yakin akan melakukannya. Baru saat itulah dia tahu bahwa saudara perempuannya sedang mencoba menjebak Chu Zong dan membuktikan dirinya sebagai musuh bebuyutannya. Tapi siapa sangka, adikku akan mati bersama Chu Zong. Terlebih lagi, ada orang yang mengetahui kebocoran tersebut. Adik yang baik, kamu, Chu Lingmin berbisik, Chu Zong sudah mati,
tapi kakakku akan tetap membalaskan dendamu. Tian Yusui bintang 7 dibawa pergi oleh Mu Yun dan Xiao Yuner. Kakakku harus membunuh mereka dan tidak jangan biarkan gajimu sia-sia. Pada saat ini, Chu Lingmin mengalihkan semua amarahnya kepada Mu Yun dan Xiao Yuner. Meskipun mereka tidak membunuh Chu Lingshan, mereka merampok nyawa Chu Lingshan. Kedua orang ini harus dibunuh. Pada saat ini, Mu Yun dan Xiao Yuner telah meninggalkan dasar danau dan muncul kembali di benua reruntuhan medan perang gurun. Ratusan mil jauhnya, mereka memilih tempat di pegunungan, membuat gua, membuat susunan batas bawah, dan membersihkannya. Melihat kertas kuning pucat di depannya dan pintu Dharma secara bertahap terekam di dalamnya, Mu Yun dan Xiao Yuner duduk saling memandang. Formula Surga Kait Bintang 7. Sumsum Bulan Langit Bintang 7. Mu Yun bergumam, kekuatan tempur dari dua master seni bela diri ini akan meningkat pesat. Menurut catatan Sekte Dharma, mereka sungguh luar biasa. Yuner, datang dan berlatih bersama. Mendengar ini, Xiao Yuner menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu lupa, aku memiliki satu tubuh dan dua jiwa. Apa yang terintegrasi dalam jiwa lainnya adalah ingatan yang tidak lengkap dari leluhur lama keluarga Xiao, dan tidak ada batolan, rumus dan metode latihan. Bahkan, beberapa formula dan metode dunia cukup ampuh. Ini milikmu. Xiao Yuner berkata dengan serius, hal yang paling mendesak adalah kamu harus mencapai Tongtian. Kalau tidak, kekuatanmu terbatas. Sulit bagimu untuk menahan diri di reruntuhan medan perang gurun ini. Melihat Mu Yun ragu-ragu, Xiao Yuner berkata lagi, jika aku membutuhkannya, aku tidak akan sopan padamu. Jangan buang waktu. Petik 2. Bagus. Mu Yun sekarang mengangkat kertas kuning itu dengan kedua tangannya. Tenda bintang 7 mengelilingi tenda bulan, yang sangat indah. Tercatat di potongan bambu bahwa perpaduan 7 bintang, langit dan sumsum bulan dapat membuat tubuh pendekar bergema dengan bintang, matahari dan bulan di dunia. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan kekuatan bintang dan bulan di dalam tubuh untuk mempraktikkan rumus surga kait 7 bintang. Ledakan rumus kait bintang 7 tidak hanya berasal dari kekuatan batas dan kekuatan mendominasi Tao, tetapi juga dari kekuatan bintang dan bulan. Superposisi ketiganya meledak menjadi kekuatan yang mengerikan. Tubuh bulan langit bintang 7 yang sebenarnya dapat mengerahkan kekuatan formula surga kait bintang 7 ke dalam formula dunia 8 produk. Namun, jika Anda mengintegrasikan langit bintang 7 dan sumsum bulan, Anda dapat mempraktikkan formula surga kait bintang 7, dan daya ledaknya adalah tingkat puncak dari formula dunia kelas 7. Namun meski begitu, itu sudah cukup bagi Mu Yun untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ketika dia melelehkan langit dan menghubungkan langit. Saat ini, hanya ada inti langit bintang 7 dan inti bulan, dan tidak ada rumus surga kait bintang 7. Hanya saja yang menjadi prioritas utama adalah integrasi terlebih dahulu. Adapun rumus pengait bintang 7, Anda harus menemukan Chu Lingmin. Pada saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun mulai memadatkan meridian dan jiwa di tubuhnya dan mengalir di tubuhnya sesuai dengan Dharma. Hari demi hari, ketika Mu Yun tutup, Xiao Yuner juga mulai berlatih. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Hanya ada sedikit pergerakan di dalam gua selama setengah tahun. Pada hari ini, larut malam, bintang-bintang bersinar terang di langit di antara pegunungan. Di dalam gua, Mu Yun dikelilingi oleh cahaya, seolah-olah Mu Yun telah berubah menjadi baju besi bintang dan dikenakan padanya. Dalam sekejap, kekuatan Tao meledak di tubuh Mu Yun. 7 bintang tersebar di dalam gua, menerangi bagian dalam gua. Kelihatannya lembut. Di atas kepala Mu Yun, cahaya mengembun, dan bulan purnama menyatu pada saat ini. Saat ini, tanda pada kertas kuning benar-benar hilang. Sebaliknya, bintang dan bulan yang terkondensasi dari atas dan bawah tubuh Mu Yun sangatlah terang. Pada saat ini, lautan jiwa yang luas di benak Mu Yun tidak terbatas. 2 jalan dominan sepanjang lebih dari 90 meter berjalan beriringan saat ini. Saat Mu Yun mengkomunikasikan kekuatan langit, bumi dan bintang, 2 jalan dominan mulai menyebar secara diam-diam. Peningkatan setiap menit adalah peningkatan kekuatan Mu Yun. Jalur dominan sedang menyebar saat ini. Hingga akhirnya batas 100 meter tercapai. Batu cikalnya 10 kali di langit, 100 meter mendominasi jalan. Selama kita bisa mengambil langkah lain, Mu Yun akan menjadi penguasa wilayah Tongtian. Namun saat ini, jalan utama masih berdiri diam. Namun, di dalam tubuh Mu Yun,
kekuatan terkondensasi dari 7 bintang, langit dan bulan, berkomunikasi dengan bintang dan cahaya bulan dari langit dan bumi, dan menyerap kekuatan ke dalam tubuhnya tidak ada habisnya. Yuner, saat ini, Mu Yun berbisik. Xiao Yuner bergegas. Ada apa? Ada apa? Ada yang salah dengan langit bintang 7 dan sumsum bulan. Xiao Yuner buru-buru berkata. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah tangan besar Mu Yun, yang langsung menyapu pinggang ramping Xiao Yuner dan menariknya di antara bintang-bintang. Saat ini gua tersebut penuh dengan kecemerlangan, namun kedua sosok tersebut pada saat itu saling memantulkan, menghadirkan gambaran yang membuat jantung orang berdebar kencang. Di antara cahaya bintang dan cahaya bulan, tubuh mereka saling bertemu. Di tubuh Mu Yun, kekuatan bintang dan cahaya bulan mengalir ke tubuh Xiao Yuner. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yuner sepertinya didorong oleh kekuatan, dan jalan utama keluar dengan cepat lagi. Berbeda dengan Mu Yun, di lautan jiwa Mu Yun, raga jiwa berdiri diam. Di depan raga jiwa, dua jalan dominan terjal berdampingan. Di lautan jiwa Xiao Yuner, ada dua raga jiwa yang berdiri diam, namun hanya satu raga jiwa yang memiliki Tao dominan di depannya. Saat ini, saat kedua tubuh berkumpul, Master Tao Xiao Yuner di lautan jiwa dipenuhi dengan cahaya bintang dan bulan, dan menyebar. Dari 200 meter, 250 meter, hingga 270 meter. Total ada 9 bidang, melebihi 100 meter adalah prioritas pertama, dan setiap superposisi 50 meter berikutnya akan mengalami peningkatan yang besar, yang merupakan promosi pertama. 150 meter adalah beban kedua, 200 meter adalah beban ketiga, 250 meter adalah beban keempat, 300 meter adalah beban kelima. Xiao Yuner kini mendominasi jalan dan mencapai tingkat keempat, 270 meter. Ditambah dengan suntikan esensi ke dalam tubuh Mu Yun, Xiao Yuner telah meningkatkan dirinya sampai batas tertentu. Cahaya itu perlahan memudar. Di dalam gua, alas batu yang terbuat dari batu-batu besar diletakkan di atas lapisan empuk dan alas tidur. Xiao Yuner menutup matanya dengan tenang dan napasnya perlahan menjadi stabil. Sumsum bintang 7 langit dan bulan, tingkat pertumbuhan mereka yang bertarung melawan seni bela diri, memang sangat kuat. Xiao Wenyuan takut dia juga orang yang sangat kuat di wilayah Fengtian. Pada saat ini, Mu Yun berteriak, ambil kesempatan ini untuk akhirnya mencapai 10 level. Xiao Yuner sekarang membuka matanya dan menatap Mu Yun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya masih hooligan seperti biasanya. Tidak bisakah saya mentransfer kekuatan saya dengan cara lain? Ketika Mu Yun mendengar ini, dia tersenyum bangga dan berkata, dengan cara lain. Cara ini sangat langsung, dapat menyublimkan daging Anda dan saya, menyublimkan cara dominan Anda dan saya, dan memperdalam perasaan kita. Mengapa Anda ingin mengubahnya? Mendengar suara Yuner, dia berbalik beberapa kali. Petik 2. Berapa tahun perpisahan dan pertemuan hari ini bisa dilepaskan sepenuhnya dalam waktu singkat. Mu Yun juga begitu. Begitu juga Xiao Yuner. Setelah mencari ikan dan air, mereka meringkuk dan tidur. Beberapa hari kemudian, dinding gua disingkirkan. Mu Yun, mengenakan tinta, keluar dari gua dan meregangkan tubuhnya. Dalam beberapa bulan latihan terakhir, saya hampir tidak bergerak. Melihat sinar matahari di luar lagi, suasana hati Mu Yun juga sedang baik. Setidaknya, sekarang, ia berada dalam jangkauan langit. Terlebih lagi, mencapai 10 level merupakan peningkatan yang buruk pada efektivitas tempurnya. Belum lama ini, Xiao Yuner mengenakan rok panjang, dibalut dengan postur melengkung dan bergerak, dan berjalan keluar ruangan dengan wajah puas. Apakah kamu puas sekarang? Xiao Yuner memandang Mu Yun dan tersenyum. Bukan begitu, cari pertarungan. Haha, Mu Yun tersenyum, berdiri dengan tangan ke bawah, memandangi pegunungan di sekitarnya dan berkata, sudah lebih dari setahun sejak saya masuk ke sini. Saya pikir semua pihak secara bertahap telah beradaptasi dan memperoleh keuntungan. Saya tidak tahu berapa lama saya harus tinggal, tidak secepat itu. Xiao Yuner berkata, pamanmu membawa tempat ini ke dalam reruntuhan suci Xiaoyao. Yang pertama masuk ke sini pastilah 7 keluarga di reruntuhan suci Xiaoyao dan praktisi seni bela diri yang tersebar yang tinggal di tempat kelahiran Xiaoyao, namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mengetahuinya. Saya khawatir semua seni bela diri di surga akan datang. Yang terpenting adalah kamu, putra Kaisar Dewa, ada di sini.
Mereka yang ingin membunuh Anda tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini. Mu Yun mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Begitulah yang terjadi. Mereka yang pertama kali memasuki medan perang peninggalan gurun harus menjadi tuan yang dipimpin oleh 7 keluarga di reruntuhan suci Xiaoyao. Semua pihak tidak akan maju. Namun, saya tidak tahu apakah Kaisar Surgawi yang agung akan mengambil tindakan. Bukankah mudah bagi Sekte Tiandi untuk menemukan Tianjiao teratas yang mengubah surga dan menghubungkan surga? Mu Yun berharap ini orang-orang akan datang. Jika demikian, ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk menenangkan diri. Setelah selesai, Mu Yun dan Xiao Yuner pergi bersama. Ada banyak tempat di reruntuhan medan perang kuno yang begitu luas. Mereka belum menjelajah. Ada kompas untuk mencari emas, dan mereka tidak berlarian seperti lalat tanpa kepala. Dengan kompas Dewa Emas, pada periode waktu berikutnya, mereka menemukan beberapa situs. Setelah masuk, mereka bahkan menjumpai banyak hewan buas yang tersembunyi di organ dan lokasinya, tetapi hasil panennya sangat sedikit pada hari ini. Mereka singgah di sebuah gunung. Kompas Dewa Pencari Emas ini sepertinya tidak begitu akurat. Beberapa tempat memang penuh pesona, tapi ketika Anda masuk dan melihat-lihat, tidak ada apa-apa, hanya arloji yang sia-sia. Xiao Yuner berkata tanpa daya. Tapi sekali lagi, itu telah mengasah kekuatan kita. Kamu bisa mencapai 4 kali lipat dari beban pertama dengan kecepatan tinggi, yang juga bisa menstabilkan efektivitas tempurmu. Juga, mereka memperbaiki sejenak, dan cahaya sedikit berkedip pada emas yang mencari kompas Tuhan. Pergi ke tempat berikutnya. Ya, mereka berangkat lagi dan mencari kompas Dewa Emas, dengan penunjuk-menunjuk ke arah lain. Selama beberapa bulan terakhir, keduanya telah melakukan perjalanan jutaan mil. Tidak jelas di mana mereka sekarang. Namun, reruntuhan medan perang gurun ini memang sangat luas. Pada saat ini, Mu Yun sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, kali ini, nafas yang ditunjukkan oleh kompas Dewa Emas lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya itu mungkin bukan reruntuhan. Pergi. Pada saat ini, mereka berangkat secara langsung, berubah menjadi bayangan Taoisme, dan melintasi kehampaan lagi dan lagi. Namun, ketika mereka berhenti di titik luar angkasa dan menunjukkan sosok mereka, sekelompok orang muncul di kejauhan. Saat ini, mereka tidak melihat orang lain dan tidak mengindahkannya. Mereka langsung kabur dari luar angkasa dan bergerak maju lagi. Namun, selusin orang melihat Mu Yun dan Xiao Yuner dari kejauhan, tetapi mereka berhenti. Saudara abadi Yue, kedua orang itu tampaknya. Mu Yun dan Xiao Yuner. Satu dari selusin orang terkejut. Apa kamu yakin? Kali ini pihak keluarga secara khusus memesan dan mengeluarkan semua catatan ciri-ciri Mu Yun, yaitu pemuda pertama, bertubuh jangkung namun kurus, tiba-tiba menjabat tangannya dan langsung berteriak, kejar. Saya tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa lebih dari selusin orang sedang mengejar saat ini. Di depan, Mu Yun dan Xiao Yuner juga merasakan pengejaran orang lain di belakang mereka. Bagaimana kamu bisa menyusul? Mu Yun mengangkat alisnya. Saat ini, keduanya juga bertemu dengan seniman bela diri dari kekuatan lain, atau beberapa seniman bela diri dari budidaya yang tersebar. Namun kebanyakan dari mereka tidak saling mengganggu. Selusin orang ini baru saja bertemu, tetapi sekarang mereka mengejar ketinggalan. Secara bertahap, lebih dari selusin orang mendekati Mu Yun dan Xiao Yuner. Berhenti. Seorang pemuda di depan langsung berteriak saat ini. Mu Yun berkata dari kejauhan, apa yang bisa saya bantu? Mu Yun, kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Kata-kata pemuda kurus itu terjatuh, langsung menamparnya dan memotretnya di udara. Suara berderak terdengar, dan ruang di sekitarnya bergetar dengan telapak tangan ini. Mu Yun dan Xiao Yuner berjalan di udara, tapi mereka tidak berhenti. Aku, Tomahawk yang membusuk tulang, lelaki dari keluarga tulang, sekarang kamu tahu kenapa aku mengejarmu. Pemuda kurus itu berteriak sekarang. Klan Tulang di Kerajaan Tulang, yang terletak di alam surga kelima, memiliki hubungan yang mendalam dengan gerbang Sengsuan Kaisar Langit kelima. Orang ini berasal dari klan Tulang. Tidak heran aku mengejarnya. Sekilas, Mu Yun melihat ada 16 orang, dan sekarang mereka secara bertahap mengambil posisi mengepung. Orang-orang dari klan Tulang sangat antusias kepadaku sehingga aku tidak menyangka. Mu Yun menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, hanya saja aku tidak penasaran denganmu. Sampai jumpa.
Dikatakan, kecepatan Muyun semakin cepat. Kecepatan pembusukan tulang yang dipimpin Tomahawk setidaknya merupakan 5 tingkat dominan Tong Tianjing. Dengan lebih dari selusin orang di belakangnya, setidaknya 10 orang berada di Tong Tianjing. Tim seperti itu lebih dari cukup untuk menghadapi dia dan Xiao Yuner. Meskipun Muyun menganggap kekuatan tempurnya bagus, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia dapat memilih 10 untuk melewati surga. Sendirian, pergi. Muyun berkata langsung, ikuti arah kompas Dewa Emas, lihat di mana relik berikutnya berada, dan berusahalah untuk memasuki relik tersebut dan bunuh mereka. Ya, di dunia Changlan, kekuatan lain, Muyun, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi di surga kelima, keluarga tulang. Di surga kedelapan, keluarga jiwa. Kedua kekuatan super ini terkait erat dengan gerbang Sheng Xuan Kaisar Xuantian dan Fei Huang Shenzong milik Kaisar Teng Fei. Baginya, itu lebih seperti membunuh ketika Anda melihatnya. Sebelumnya, di wilayah keluarga raja di reruntuhan suci Xiaoyao, pengejaran dan pembunuhan Ye Fu dan Ye Yi oleh orang-orang dari dua kekuatan ini disebut ketekunan. Sekarang saya tahu saya anggota klan Ye, dan saya tidak menyerah. Saya memasuki reruntuhan gurun untuk membunuhnya. Darkmu tidak mengharapkan apapun, tapi dia marah. Ayo ayo ayo. Tempat reruntuhan ini adalah tempat ujian yang dipilihkan oleh ayahnya untuknya. Mari kita lihat siapa yang akan tinggal di sini selamanya. Dia mengambil keputusan dan Muyun melangkah keluar satu langkah. Momentum internalnya meledak pada saat ini. 10 kali. Di kejauhan, tulang abadi Tomahawk yang mengikuti di belakangnya tampak tercengang. Muyun sebenarnya mencapai 10 level Huatian, yang benar-benar berbeda dari berita yang didapatnya. Dikatakan bahwa Muyun hanyalah 7 alam yang mengubah surga. Mungkinkah dalam waktu sesingkat itu, orang ini telah mencapai level ke-10 dari level ke-7?